Bab 182. Leon terlampau sibuk kuliah, syuting dan juga belajar bisnis di perusahaan Dharma Wangsa. Mungkin itu sebabnya dia tidak peka dengan Elena atau mamanya. Mama Elena memang tampak sangat baik pada Rere, tapi kok aku merasa aneh, ya. Tatapannya pada Rere tadi sungguh berbeda. Mungkin bibirnya memang tersenyum tapi matanya. Ah, apa hanya perasaanku saja, ya. Alex mengoceh dalam hati. Bukan kali pertama Alex memperhatikan Starla. Ini sudah ketiga kalinya dia melihat kejanggalan. Ada tatapan sinis tersembunyi di mata Starla untuk Rere. Alex gelisah, pernah mengutarakan hal itu pada Leon tapi Leon tidak menanggapi. Leon bilang, keluarga Elena begitu baiknya pada Rere. Alex pening sendiri memikirkan rahasia Leon dan Rere juga kecurigaannya yang tak berdasar pada Starla. Nawang mengunjungi Eugene di sel tahanan. Ada apa mengunjungiku? Tanya Eugene pelan. Nawang tak berbicara. Dia mengeluarkan sesuatu dari dalam tas, amplop coklat. Lalu memberikan amplop tersebut pada Eugene. Apa ini? Tanya Eugene belum menyentuh amplop yang diselipkan Nawang ke bawah kaca pembatas. Buka saja. Titah Nawang. Eugene membuka amplop dengan wajah malas tapi lalu rahangnya mengeras, matanya terbelalak tak percaya. Di dalam amplop, Eugene melihat foto-foto Isadora melahirkan bayi kembarnya, juga kebersamaan. Dora bersama Rangga serta keluarga Dharma Wangsa yang bahagia dengan kelahiran sepasang bayi kembar Isadora. Nawang pun memutar video saat Dora berada di rumah sakit sesaat setelah melahirkan dan sedang menyusui bayinya. Nawang tersenyum melihat wajah Eugene yang memerah menahan amarah. Kenapa dia bisa hamil? Atas izin siapa anak kecil itu bisa hamil? Aku yang seharusnya memberikan keturunan untuk Rangga. Ucap Eugene setengah frustasi. Perempuan gila. Desis Nawang memasukkan kembali ponselnya ke tas. Ini semua bohong, kan? Foto ini editan dan video barusan adalah rekayasa. Sanggah Eugene. Mau lihat siaran langsung? Aku mau telepon Isadora di rumah orang tuanya bersama suami dan anaknya. Kau sanggup? Tantang Nawang. Eugene melotot, dia menggeram dan menggebrak kaca pembatas dengan keras. Kau kesini hanya untuk membuatku terbakar cemburu. Kurang ajar, kau. Nawang tersenyum miris. Iya, aku sengaja kesini untuk menunjukkan bahwa sentet candle yang kau susupkan untuk membuat Isadora tidak bisa hamil ternyata sia-sia. Rara Hami, sepasang bayi kembar sekaligus. Tuhan mempercayai dia menjadi seorang ibu yang sempurna. Kau, sama sekali tidak akan pernah bisa masuk ke kehidupan keluarga Dharma Wangsa, perempuan sinting. Nawang puas melihat Eugene tampak sakit hati dan putus asa. Eugene merasakan kerongkongannya tercekik. Padahal 5 tahun sudah berlalu, dia berharap bisa keluar dari balik jeruji besi tapi entah kenapa hukumannya malah terus bertambah dan orang tuanya di luar negeri. Hanya meneleponnya sesekali. Lalu sekarang dia mendapat kabar jika Dora sudah melahirkan. Eugene merasa sakit tak berhingga. Sudah, ya. Tak ada yang perlu kita bicarakan, aku kesini hanya ingin menunjukkan perihal kelahiran bayi kembar Isadora. Nawang beranjak pergi dari ruang kunjungan dan tak peduli dengan cakaran kuku Eugene di kaca pembatas, amarahnya begitu meletup-letup. Oh, Keinara yang kini berbobot 90 kg berjalan di sisi Nathan. Keduanya menghadiri pernikahan salah satu artis tanah air. Dimas pun hadir, tapi yang menjadi pusat perhatian adalah istri Nathan, Keinara. Banyak wartawan yang mendekat pada Nathan. Bertanya tentang resep bahagianya memiliki istri sesubur Keinara. Di mataku, istriku tetaplah cantik. Dia tentu saja harus bahagia, karena aku memutuskan mengambilnya dari sisi orang tuanya untuk membersamaiku.
Jadi, meski jarum selalu bergerak ke kanan jika istriku berdiri di atas timbangan, aku tetap menjadi supporter utamanya untuk dia bisa segera diet. Ucapan Nathan sukses mendapat cubitan keras dari Keinara di pinggangnya. Para wartawan yang mengerubungi keduanya pun tak ayal saling melempar tawarnya. "Kamu?" "Ya," desis Keinara. "Sakit, sayang," ringis Nathan. "Lebih sakit mana dikatai gendut oleh suami sendiri? Kapan aku mengataimu gendut?" Nathan berusaha menepis cubitan Keinara yang tak henti-henti. Dia memeluk Kei erat. Seketika para wartawan semakin riuh bersorak. "Kau tahu, menggombali istri itu mendatangkan pahala, loh. Kamu bukan menggombal tapi body shaming." Keinara judes. "Gombalku unik, sayang. Kapan sih aku jelalatan dengan wanita lain selainmu?" Pulang syuting langsung ke rumah, nggak pernah clubbing atau sekedar hangout nggak jelas dengan yang lain. "Semua acara di bidang entertain kamu selalu ikut?" "Ya, nggak kawan-kawan?" tanya Nathan pada para wartawan. "Iya." Chef Nathan dikenal sebagai public figure yang lurus, sama seperti saudaranya, Chef Dimas. Ujar salah satu wartawan disusul anggukan yang lain. Keinara tetap diam. "Sayang, kalau aku jadi Pierce Brosnan, maka sudah tentu kamu adalah Kelly saya Smith." Keinara Darmawangsa, "Kamu istriku dengan segala keindahanmu yang terlampau kuat, tanpamu aku merasa lemah." Gombalan Nathan sukses membuat Keinara mencubit seluruh bagian tubuh Nathan tanpa henti. Para wartawan selalu gemas dengan interaksi Nathan dan Keinara. Terlebih lagi kini publik sudah mengetahui kemampuan Keinara yang spesial, mampu menebak semua jenis bahan masakan beserta takaran bumbu dan lain halnya. Sungguh Nathan dan Kei adalah pasangan yang serasi. Bahkan 1 bulan lagi, Kei dan Nathan akan mengisi sebuah acara kuliner spesial berdua di salah satu stasiun televisi. Pernah Kei melontarkan pertanyaan pada Nathan di depan para wartawan. "Banyak artis usia 40 masih tampak awet muda dengan tubuh langsingnya, apa kau tidak malu selalu membawa-bawa istri gendutmu kemana-mana padahal aku masih belum berusia 40? Tanya Keinara. Jawaban Nathan sukses membuat para wanita semakin iri pada Keinara. "Istriku itu kamu bukan wanita lain. Langsing atau gendut tidak membuat cintaku padamu luntur. Adanya dirimu di hidupku adalah pelengkap kekuranganku. Peluru gundah dan penghilang gelisah. Kau selalu memberi warna di semua lini kehidupanku dan aku sangat menyukainya hingga aku tak menemukan alasan untuk berpaling darimu." Keinara mabuk gombalan Nathan. Sejak sebelum menikah hingga kini mereka memiliki seorang anak, Nathan tidak berubah. Selalu saja manis dan penuh cinta. Davin sang kakek yang memang dekat dengan Keinara merasa bersyukur jika cucu perempuannya yang selalu judes itu akhirnya mendapatkan jodoh yang teramat menyayanginya, sama seperti dia mencintai Danisa, istrinya yang kini sudah tak lagi muda. Danisa yang cantik dengan segala kurang dan lebihnya. Sebuah restoran sederhana. Alex sedang makan sendirian di sebuah restoran keluarga sederhana. Dulu, makan di restoran adalah impiannya, kini setelah 5 tahun berada di sisi Leon, Alex bisa menikmati makanan di restoran manapun yang dia mau. "Ibu, andai ibu masih ada, aku akan mengajak ibu makan 5 kali sehari bahkan lebih," desis Alex dengan mata memerah menyuap soto kesukaan ibunya ke mulutnya sendiri. Alex sebetulnya tidak begitu suka soto, tapi sejak setahun lalu ibunya tiada, nyaris tiap hari Alex memakan soto kesukaan ibunya. Saat Alex sedang berjibaku dengan soto dan air matanya, sekilas dia melihat seseorang di sudut restoran. Alex mengernyit. "Nyonya Starla," desis Alex seraya mengusap matanya yang memburam karena air mata yang menggenang. Alex sekali lagi mengusap kedua mata dengan ujung lengan kemeja yang dia kenakan.
Mencoba menegaskan pandangan. Nyonya Starla sedang bersama siapa? Dia tahu restoran sederhana ini. Dan mau makan di sini. Gumam Alex merasa heran. Segera Alex mengenakan topi dan kacamata hitam, takut Starla melihat dirinya. Tangkas pula Alex meraih ponsel dan diam-diam memperbesar layar lalu merekam Starla sedang berbicara dengan seseorang, lelaki, dan tampak mencurigakan. Siapa lelaki itu? Kenapa mereka bicara pelan sekali bahkan nyaris berbisik? Alex semakin melorotkan topi menghalangi matanya yang jelas-jelas memakai kacamata hitam saat Starla melihat ke sekeliling restoran. Semoga saja dia tak mengenaliku. Gumam Alex dalam hati. Starla memakai syal hitam, topi dengan caping lebar warna hitam dan kacamata hitam sebelum keluar dari restoran dan memesan taksi online. Lelaki yang bicara dengan Starla masih di dalam restoran, memakan semua makanan di atas meja dengan rakus. Alex semakin penasaran. Dia terus saja merekam lelaki itu, usianya sama dengan Starla, hanya saja penampilannya tampak berantakan. Setelah merasa kenyang, lelaki itu menyandarkan punggungnya dengan menepuk-nepuk perut beberapa kali lalu bersendawa cukup keras. Dia meraih ponselnya lalu mengotak-atiknya dengan wajah serius. Alex belum berhenti merekam dengan memperbesar layar ponsel. Dia pura-pura tersenyum dan mengetikkan sesuatu di layar ponsel padahal sedang merekam dengan jelas gerak-gerik lelaki yang tadi bicara dengan Starla. Tak lama, lelaki itu keluar dari restoran tanpa membayar makanan, tentu saja karena Starla sudah membayar semuanya sesaat sebelum dia pergi. Lelaki itu berjalan menjauh dari restoran, Alex membuntutinya. Sayang sekali, Alex harus kehilangan jejak karena lelaki itu menaiki sebuah metro mini. Alex berjalan gontai kembali menuju restoran, mengambil tas lalu membayar makanannya. Sepanjang perjalanan menyetir sedan hitam milik Leon menuju apartemen, pikiran Alex dijejali banyak pertanyaan dan kecurigaan. Dia harus menyelidiki Starla. Ada yang aneh dengan dirinya. Dia tak mau Leon, sang penyelamat hidupnya diperdaya orang yang dia anggap baik padahal mungkin menyimpan sesuatu yang tidak baik. Leon sibuk dan banyak urusan serta banyak pikiran, biar saja dia dengan urusannya. Aku sendiri yang harus menyelidiki dan menuntaskan kecurigaanku pada Nyonya Starla. Alex membatin. Maka di apartemennya Alex mulai berselancar mencari tahu tentang Permana Adipati, pengusaha clothing company dengan brand Forever yang 21. Masa remaja Adipati Permana memiliki keadaan ekonomi yang tidak baik. Dulu, Permana bekerja di 3 tempat sekaligus sebagai petugas kebersihan, petugas pom bensin, dan pelayan kafe untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Setelah memiliki modal yang memadai dari hasil kerja kerasnya, Permana memulai usaha toko bajunya di Surabaya pada tahun 1986 dan menamainya Forever yang 21. Dalam kurun waktu 1 tahun, usahanya meroket dan menghasilkan laba miliaran. Perjuangan Permana menuju kesuksesan semakin gemilang dan menjadikan usahanya berkelas multinasional dengan total 300 cabang di dalam negeri maupun mancanegara. Terlepas dari kesulitan ekonomi yang pernah Permana hadapi, dengan kesungguhan dan kerja keras, dia berhasil menjadi pengusaha sukses dengan bisnis yang meroket dan bernilai fantastis. Jadi Nyonya Starla itu istri kedua Tuan Permana. Gumam Alex yang sudah 1 jam mengulik kisah tentang Permana Adipati. Di lain tempat, ada Nawang yang sama-sama sibuk mengamati tingkah Starla di kediaman keluarga Dharmawangsa. Nawang berada di ruang rahasia CCTV ruang kerja Reza. Kalau boleh jujur, Nawang tidak menyukai Elena yang tampak memuja dan menginginkan Leon. Dia tahu kisah asmara settingan Elena dan Leon.
Dora pernah meminta Nawang untuk lebih perhatian dengan Leon yang super sibuk di kala Lanita dan Susanna lebih sering sakit-sakitan kini. Nyonya Starla ini tipikal besan yang mata duitan, aku tak suka. Batin Nawang sendirian di ruang rahasia. Baik memang, santun dan sangat ramah tapi tatapannya pada para pekerja Tuan Reza sedikit meremehkan. Padahal Tuan dan Nyonya memperlakukan kami seperti keluarga. Nawang merasa risau sendiri. Sungguh dia tidak menyukai sikap Starla yang main perintah dan tunjuk-tunjuk seenaknya pada Sris S. Alex dan Nawang adalah bibit-bibit Susanna di keluarga Dharma Wangsa. Nawang dilatih khusus oleh Susanna, sementara Alex yang memang memiliki bakat, insting tajam juga rasa peduli yang tinggi untuk Leon, sama-sama setia dengan keluarga Dharma Wangsa. Mereka tanpa diminta selalu waspada dengan keadaan maupun orang-orang yang berada di sekitaran keluarga Dharma Wangsa. Malam hari di kediaman Elena. Elena terbangun saat hujan mengguyur bumi. Tenggorokannya terasa kering, sementara air mineral persediaannya di kamar habis. Mau tak mau Elena keluar dari kamar, menuruni tangga dan menuju pantry. Namun saat melewati kamar Rere, Elena menghentikan langkahnya, dia mendengar suara Rere berbicara dengan seseorang. Jam 1 malam Rere lagi teleponan sama siapa? Elena menempelkan telinga ke daun pintu kamar Rere. Kenapa kedengeran kayak orang mohon-mohon gitu? Elena ingin mengetuk pintu kamar Rere tapi urung. Tenggorokannya sudah sangat haus. Maka segera Elena mengambil air mineral dingin di lemari es yang ada di dekat ruang makan. Kembali ke kamar, Elena melewati kamar Rere, tapi kini pintunya setengah terbuka. Gadis itu mengernyit. Red, panggil Elena melongok ke dalam kamar yang setengah gelap. Tak ada sahutan. Dia masuk melebarkan daun pintu, Rere tak ada di kamar, hanya ada ponsel Rere yang tergeletak di atas kasur, dan menyala, seseorang menghubunginya. Nomor asing, siapa yang telepon Rere malam-malam begini? Desis Elena heran. Dia hendak mengangkat telepon Rere tapi panggilan telepon dari nomor asing itu berhenti. Lalu sebuah pesan masuk. Hati-hati di sana. Elena penasaran, dia mencoba membuka password ponsel Rere sembarang, tapi tentu saja tidak berhasil. Hati-hati di sana. Di rumah ini maksudnya. Kenapa meminta Rere untuk berhati-hati di rumahku? Elena membatin bingung. Gadis itu sungguh penasaran. Dia keluar kamar mencari Rere. Kamu abis dari mana malam-malam begini, mana hujan, Re? Tegur Elena pada Rere yang diam-diam mengunci pintu masuk rumah. Rere tampak kaget. Itu, aku kayaknya lupa belum ngunci pintu gerbang, barusan aku cek. Dusta Rere. Elena mengernyit. Rere berbohong. Rumah Elena memang besar tapi tidak memiliki pos security di gerbang halaman karena perumahan elitnya diklaim sangat aman oleh perusahaan developer. Kamu kan bisa suruh Mang Jaja atau Bimar buat cek gerbang. Nggak takut malam-malam keluar sendirian mana hujan? Tanya Elena. Mereka sudah tidur, nggak enak juga bangunin. Kamu haus? Iya. Rere menunjuk muk besar di tangan Elena. Iya, tenggorokanku kering. Ya udah, aku kembali ke kamar, iya. Rere berpamitan. Elena ingin bertanya pada Rere siapa yang meneleponnya malam-malam dan itu dari nomor asing. Tapi sepertinya Rere memang benar menyembunyikan sesuatu. Elena memilih diam, mungkin pacar barunya. Tapi Elena punya niat akan mencari tahu siapa orang yang menelepon Rere malam-malam, bahkan Rere terdengar sedikit memohon samar-samar. Elena mulai memperhatikan gerak-gerik Rere diam-diam. Saat ini Elena berpikir Rere sedang berhubungan dengan Hans secara sembunyi-sembunyi. Apa yang mengirim pesan padamu semalam adalah Hans. Kenapa nomornya nggak kamu simpan, Re?
Elena merasa khawatir karena kabar miring tentang Hans dari Leon. Padahal sejatinya Leon yang terus-terusan mengirimi Rere pesan dengan nomor baru. Muncul nomor baru, diblokir oleh Rere. Muncul lagi nomor baru, maka selalu berakhir dengan blokiran. Selalu berulang seperti itu. Seperti saat ini, Rere sibuk mengetik banyak pesan di ponselnya. Elena memperhatikan sembunyi-sembunyi. Bagaimanapun kita tidak bisa putus, kau tahu itu, Re. Aku mohon biarkan aku sendiri. Balas Rere. Tak mungkin membiarkanmu sendiri. Ikatan di antara kita terlampau kuat. Apa aku boleh mengurai ikatan itu? Tanya Rere lagi.